bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya sudah dilakukan dan latihan yang diberikan sudah dikerjakan, dan saya rasa tidak ada yang perlu dibahas dari sana. Namun kali ini saya ingin memperkenalkan kembali akan jenis kata kerja yang lain yang menjadi pokok bahasan kita, yang dikenal dengan present indicative aktif juga, ya, present active indicative dari kata kerja yang berbentuk EO. Kata kerja yang berbentuk EO, yang berakhiran EO. Nah, ini satu lagi present active indicative yang perlu kita ketahui, dan tentu dengan memperkenalkan jenis kata kerja ini ada rumus yang perlu kita ketahui, tapi tidak jauh berbeda dengan rumus yang sebelumnya. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu jenis kata kerja yang tergolong dengan kata kerja EO. Kenapa dikatakan dia kata kerja EO? Nah, perhatikan. Akhirannya itu adalah EO. Aiteo, blasphemeo, eulogeo, zeteo, theoreo. Ini endingnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada EO. Yang sebelumnya hanya O. Dan kata yang sebelum O, jika kita melihat kosakata yang sebelumnya, kita akan melihat hanya setelah atau sebelum kata O itu akan ada konsonan. Jadi kalau sebelumnya kita melihat sebelum huruf omega, maka huruf sebelumnya itu adalah konsonan. Itu adalah di present active indicative yang berbentuk O. Tapi sekarang kata kerja EO ini sebelum daripada huruf terakhirnya O itu ada huruf hidup, maka dia dikenal dengan EO, karena huruf hidup ini sendiri huruf kedua terakhir itu adalah E, maka EO. Nah, kita lihat di sini, aiteo, I ask, saya minta atau menuntut. Blasphemeo, I blaspheme. Eulogeo, I bless. Zeteo, I seek. Theoreo, I look at or I see. Kaleo, I call. Laleo, I speak. Martureo, I bear witness. Metanoeo, I repent. Miseo, I hate. Poieo, I do, make. Tereo, I keep. Phileo, I love. Inilah jenis kata kerja yang tergolong dalam EO verb. Tentu masih ada kata kerja yang lain, sudah cukup untuk kita dalam membangun perbendaharaan kosakata kita. Nah, sekarang kita akan melihat rumus perubahan yang terjadi untuk present active indicative daripada EO verb untuk kata phileo. Phileo yang menjadi contoh yang akan kita pakai di sini. Phileo artinya I love. Mari kita lihat. Seperti rumus untuk kata kerja berakhiran O yang sebelumnya kita pelajari, di sini juga kita mengenal untuk bentuk tunggal. Orang pertama sudah kita tahu, orang kedua juga sudah kita tahu, orang ketiga juga sudah kita lebih kenal. Nah, sekarang untuk jamak juga sama, orang pertamanya ada, orang keduanya ada, dan orang ketiganya ada. Nah, perubahan apa yang akan terjadi? Masih ingat rumus daripada present active indicative yang kita pakai untuk huruf luo? Endingnya coba ingat kembali, coba sebutkan. O, itu yang pertama, orang kedua, ace, orang ketiga, a, orang pertama jamak, omen, okay? Orang ketiga, bukan omen, orang kedua jamak, ete, orang ketiga jamak, ausin. Nah, sekarang ingat itu dan terapkan ke sini. Nah, saya sengaja
menambahkan akhirannya ini tambah dengan akhiran yang ada yang kita pakai sebelumnya untuk kata luo, ya, dan kita bawa rumus itu ke phileo. Maka coba perhatikan ini, saya buat demikian. Nah, coba perhatikan, ini adalah ending yang kita pakai untuk luo. Tapi root daripada atau kata dasar daripada kata phileo itu bukan phil sebenarnya. Tapi saya sengaja buat ini di sini, apa yang akan terjadi dengan epsilon ini, huruf E ini. Apa yang akan terjadi? Perubahan apa yang akan terjadi? Ketika dia E dengan O, apa yang akan terjadi? Ketika E dengan Eis, apa yang terjadi? Ketika E dengan E, apa yang terjadi? Ketika E dengan Omen, apa yang terjadi? Ketika E dengan ET, apa yang terjadi? Ketika E dengan Osin, apa yang terjadi? Nah, ini yang perlu kita ketahui, dan disinilah letak perubahannya. Mari kita lihat. Rumus perubahan di kata kerja E of verb. Ini ada rumusnya. Ketika E bertemu dengan E, dia akan berubah menjadi E. Masih ingat tadi kan? File, semuanya E endingnya, ditambah dengan ending daripada yang sebelumnya, ya, E ditambah dengan O, Eis, Ei, Omen, Ete, Ousin. Nah, sekarang ingat itu, E ditambah dengan E akan berubah menjadi E. E ditambah dengan O akan berubah dengan O. Ketika E ditambah dengan huruf hidup panjang atau huruf rangkap huruf hidup panjang atau huruf rangkap, ya, maka dia akan berubah menjadi E-nya itu dihilangkan. E ini akan hilang, dia akan ada seperti apa adanya. Oke, lihat di sini. Maka sekarang dengan berdasarkan rumus itu kita akan melihat ini sekarang. Huruf pertama kan, file akan berubah menjadi philo, bukan phileo, philo. Phile ditambah dengan eis yang sudah kita lihat sebelumnya menjadi phileis, ya kan? Kemudian phile ditambah dengan e akan berubah menjadi ini, ya. Kemudian phile ditambah dengan omen akan berubah bukan philomen tapi philomen atau philumen, orang beda bacanya. Kemudian file ditambah dengan ete ini akan berubah menjadi fileite. Kemudian file ditambah ousin akan berubah menjadi filosin. Nah, inilah rumus yang perlu kita ingat ketika dia berakhiran dengan eo. Inilah perubahannya. Untuk orang pertama dia akan berubah menjadi philo, bukan phileo. Oke. Jadi kalau ada kaleo tadi kita dengar, kaleo menjadi kalo. Bagaimana dengan ending daripada untuk orang kedua? Sama. Tidak ada perubahan. Untuk orang ketiga sama, tidak ada perubahan. Perubahan di mana? Di orang yang pertama jamak. Kalau tadinya di sini hanya omen, sekarang menjadi omen. Perubahannya di situ. Bagaimana dengan orang yang kedua? Dua jamak. Tadinya adalah ete, sekarang menjadi eite. Bagaimana dengan orang yang ketiga jamak? Dia sama. Mudah untuk dihafal. Tapi jikalau kita abaikan, kita tidak latih, maka kita tidak akan bisa mengingatnya, dan nantinya juga kita akan jenuh dan kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Inilah rumus penting bagi kita ketika kita ingin mempelajari kata kerja yang berakhiran dengan e of verb. Rumus ini harus kita ketahui. Jadi konjugasi kata kerja phileo yang kita lihat adalah jadinya seperti ini. Orang pertama, philo, I love, I'm loving, saya sedang mengasihi. Orang kedua, phileis, you love, you are loving, engkau sedang mengasihi. Orang ketiga, philei, he, she, it loves, or is loving, dia sedang mengasihi. Nah, orang pertama, jamak, we love, we are loving, we atau kita sedang mengasihi. Orang yang kedua jamak, phileite, we love, we are loving, kamu sekalian sedang mengasihi. Orang ketiga jamak, philosin, they love, they are loving, mereka sedang mengasihi.
Jadi dengan mengamati perubahan yang terjadi, konjugasinya itu adalah pertama dia berubah dari phileo. Dari kata dasarnya phileo tadinya menjadi philo. Phileis sama dengan luo yang sebelumnya untuk orang kedua. Untuk orang ketiga juga luo dengan phileo sama. Dan untuk orang pertama jamak dia berbeda. Kalau di sini ada tambahan u, sebelumnya hanya o. Omen menjadi omen. Untuk orang kedua jamak, dulu hanya tambahan et, sekarang menjadi et. Dan untuk ketiga jamak dia sama. Mudah-mudahan ini bisa menolong dan semakin menambah pengetahuan dan perbendaharaan rumus bagi kita untuk bisa kita terapkan ketika kita menerjemahkan atau mempelajari bahasa Yunani.